Saya akan bertanya satu hal yang juga mungkin sudah banyak ditanyakan kepada Mas Faiz, Nggih. yaitu apakah belajar filsafat itu merusak akidah atau enggak? Akidah keagamaan kita atau enggak? Sebentar, sebelum itu dijawab. Tapi bisa enggak agak digeser perspektifnya? Kalau jenengan kan sejak dulu memang pengen jadi ulama, latar belakang Islamnya Iya. kuat, Ya ndak mondok. pengen, Ya. Tapi coba bayangkan itu dipelajari oleh orang yang tidak berlatar belakang seperti itu. Menurut saya orang yang belajar filsafat dan ndak sempit. Ndak sempit itu tidak milih-milih referensi. Di komprehensif saja, dibaca semua, sayap kiri, sayap kanan, sayap dalam, striker, kiper, woi dibaca semua referensi filsafat. Termasuk penonton. Termasuk penonton. Itu kemungkinan untuk tadi ya nabrak agama itu kecil. Jadi kalau justru dengan filsafat kita akan menemukan kunci-kunci, oh berarti agama itu melarang aku begini maksudnya ini. Ya. Agama itu nyuruh macam-macam gini itu rahasianya. Saya sering ketemu yang begitu malah. Sebetulnya dari mana sih Mas kekacauan orang sehingga membenturkan filsafat dengan akidah? Kenapa selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kan mungkin ada latar belakangnya. Ya, yang pertama biasanya dari teks. Jadi teks-teks tertentu dari ulama yang dibaca tidak dilihat konteksnya. Jadi misalnya ada ulama yang membaca karya filosof tertentu yang Al-Ghazali, menurut saya kalau semacam ini sudah murtad, ini sudah kafir ini. Nah, terus dia memfatwa secara general. Jadi ini kan bidangnya filsafat ini, berarti filsafat itu haram. Nah, jadi dari 1-2 gagasan, 1-2 pemikiran, 1-2 tokoh yang dia tidak setuju terus difatwa general bahwa semua filsafat haram. Sama kayak tasawuf. Tasawuf itu kan kaya. Tidak hanya yang hulul wahdatul wujud. Tapi ada orang memurtadkan tasawuf hanya gara-gara melihat ada gagasan hulul dan wahdatul wujud. Padahal sufi yang lain yang tidak setuju dengan hulul wahdatul wujud juga banyak. Itu menurut saya settingnya seperti ini tentang filsafat. Saya sering membedakan, kita harus membedakan filsafat sebagai hakikat jati dirinya yang asli, yang berpikir mendalam, berpikir kritis dengan produknya. Kalau produk, ini kita tidak harus setuju. Orang silahkan berfilsafat seperti apapun, memproduksi gagasan-gagasan filosofis versi mereka, monggo. Dan saya boleh tidak setuju dengan Imam Ghazali, malah setuju dengan Suhrawardi atau tidak setuju. Boleh, kalau ini setuju aja. Tapi filsafat sebagai yang metode berpikir kritis ini, menurut saya sifatnya wajib. Malah wajib. Wajib. Tidak cuma anjuran, wajib. Karena filsafat ini kan berpikir yang mendalam, benar. Agama kalau minus pikiran, minus berpikir yang mendalam, akhirnya kita dangkal. Mungkin muncul tradisi berpikir yang hanya membaca misalnya letterleknya saja, membaca yang ini kan sering membuahkan tafsir yang bahasa saya tragedi. Tragedi kemanusiaan gara-gara memahami letterlek, tidak membaca lebih dalam. Itu menurut saya wajib. Dan dalam agama ini kan banyak sekali sindiran pada orang yang tidak mau berpikir. Dan perintah untuk berpikir. Nabi sendiri karakter dasarnya itu Fatona. Fatona itu cerdas, bijaksana. Ada yang bilang bahwa Nabi itu karakternya sangat filosof. Contoh paling mudah, ketika masih muda, Nabi memecahkan masalah bagaimana menaruh batu Hajar Aswad di Ka'bah. Itu kan bagi saya, itu kalau tidak filosof tidak bisa mikir gimana suku-suku ini tidak tawuran. Semuanya pengen. Kemungkinannya ada dua, Mas. Kalau nggak filsuf berarti politikus. Jadi cerdas sekali itu. Jadi semuanya terus disuruh megang ujungnya kain, dibawa ke sana bareng-bareng, itu cerdas berarti kan. Hanya filosof yang bisa berpikir mendalam seperti ini. Zaman itu kan belum jadi Rasul. Kalau sudah jadi Rasul sih mungkin kita menebaknya ini mesti dapat ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Tapi itu kan berarti belum. Bisa disimpulkan atau bisa dikasih garis agak tebal gitu ya.
Sebetulnya problem-problem soal pluralisme, problem soal kedangkalan berpikir, kejumudan itu agak bisa teratasi seandainya kurikulum katakanlah mahasiswa gitu diberi dasar-dasar berpikir ala filsuf gitu. Boleh, atau paling enggak logika lah. Logika dasar ya. Iya, mantek kalau bahasa Mantek, Islamnya. Wong yo agama itu Al-Qur'an enggak akan bunyi kalau enggak akan kita pahami kalau kita enggak punya ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an itu prinsip-prinsip mantek, prinsip-prinsip berpikir logis. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana muqayyad. Ini prinsip-prinsip logis. Hadis juga butuh ulumul hadis. Itu juga mantek. Fikih, kita perlu usul fikih kayak Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, itu ya sangat mantik dasarnya. Jadi susah kalau agama tanpa itu menurut saya. Maka kita harus paham. Nah kalau hari ini Al-Quran hanya terjemahan saja, kita tidak akan ketemu maknanya. Kita butuh ulumul Quran. Betul. Mana ayat yang untuk umum, mana yang maknanya khusus, mana yang sudah direvisi ya. Iya. Jadi hari ini kan kita terbiasa nyari hukum, nyari terjemahan, ya tidak ketemu. Kita butuh ulumul Quran. Dan itu perangkat berpikir saat menghadapi Al-Quran. Bahasa mudahnya kan begitu.